Yang ketiga sebagai ayat inti kita, Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Kalau kita sudah siap, kita bangkit berdiri dan kita siap untuk membacakan. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 ayat 10. 1, 2, 3. Dengan tidak kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan tidak kita menuntut manusia yang diciptakan menurut Bapa. Dari mulut yang satu keluar berkat dan bentuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian yang terjadi. Sebelum kita duduk, sekarang kita menghadap pada orang lain dalam jemaat, dan kita akan mengatakan ayat-ayat ini untuk mengingatkan kita satu sama yang lain. Kita baca kembali, siap? 1, 2, 4. Dengan kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan kita menuntut manusia yang diciptakan menurut Bapa. Dari mulut yang satu keluar berkat dan bentuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Inilah firman Tuhan. Silakan Tuhan membaca. Kebenaran firman Tuhan sudah mulai bicara kepada kita ya. Dan kita akan melihat sekarang dari perjanjian lama. Mungkin kita pernah dengar kata ini halal. Ini bukan yang bahasa Indonesia sekarang, tetapi ini dari bahasa dari perjanjian lama, dari bahasa Ibrani. Kalau arti halal dalam bahasa Indonesia kita sudah mengerti ya. Dan memang ini tidak jauh dari kata haleluya. Nah, kita memperhatikan sebuah ayat dari Mazmur 119. Ini pasal yang paling panjang ya di seluruh Alkitab. Ini ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Berapa kali? 7 kali. Apa yang dilakukan 7 kali dalam sehari? Siapa yang memuji-muji Tuhan? Nah, ya, kita 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Kata yang dipakai di sini kata halal. Kenapa 7 kali? Itu bisa dilihat ada simbolisme itu ya. 7 itu merupakan suatu arti yang sempurna itu dan tidak harus terbatas pada 7 kali, tetapi bisa terus menerus ada sikap dan ada perkataan yang memuji Tuhan. Merayakan artinya menyanjung tinggi, mengagungkan dengan penuh sukacita, semangat yang menyala-nyala. Itulah kita tadi waktu kita memuji Tuhan. Ada merayakan Tuhan, menyanjung Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ada penuh sukacita, ada semangat yang menyala-nyala. Nah, ini dengan halal. Nah, apa alasannya yang diberikan? Karena hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum yang adil. Kita senang kalau baca janji Tuhan, memang janji Tuhan perlu kita pegang. Kita boleh berdoa atas kebenaran dari janji Tuhan. Tetapi hukum Tuhan itu bukan janjinya saja. Ada perintah-perintah ya, agar kita bersukacita dengan semangat yang menyala-nyala. Kalau kita dengar, kalau kita bacakan juga perintah yang ada dalam firman Tuhan, amin. Nah, ini orang bersemangat ya. Kalau kita baca tentang berkatnya Tuhan, ada semangat. Amin. Nah, kalau kita baca mengenai hukumnya, mengenai perintah yang harus kita lakukan, masih bersemangat. Amin. Nah, penuh sukacita, semangat yang menyala-nyala. Bukan saja karena janjinya, tetapi kita harus fair. Di sini banyak janji Tuhan, tapi juga ada perintah yang harus kita lakukan. Mari kita juga dengan sukacita untuk membaca dan mau menjadi pelaku akan firman Tuhan, termasuk dari
firman Tuhan yang disampaikan hari ini melalui Roh Kudus. Pasti ada alasan-alasan lain juga untuk kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Amin. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi kita memberi banyak alasan yang indah yang dalam kebenaran untuk kita memuji Tuhan. Lalu satu kata yang lain, syakar. Ini bicara mengenai postur tubuh dalam menyembah. Dan tadi kita ada beberapa lagu pujian dan juga penyembahan. Dan maaf kalau saya beberapa kali menoleh ke belakang karena saya tertarik untuk melihat bagaimana postur tubuh. Karena memang saya ingat, oh ya hari ini ada slide mengenai postur tubuh. Jadi saya melihat ada yang melihat ke atas, ada yang kepalanya tunduk, ada yang begini pada dada sendiri ya. Jadi kita ada macam-macam ekspresi dari postur tubuh yang boleh kita lakukan. Tapi dalam firman Tuhan juga berbagai macam postur tubuh. Bahkan kalau dari orang Yahudi, seperti dari kata ini syakar, menyembah dengan badan yang membungkuk ke bawah, berlutut sampai dengan kepala menyentuh lantai. Kebiasaan orang yang dalam doa dan dalam menyembah juga sujud menyembah di depan. Wow. Tadi saya belum melihat seperti itu ya dalam penyembahan, tetapi mungkin kita melakukannya di rumah. Kadang-kadang kalau kita ada tempat doa, nah kita memuji, kita menyembah Tuhan, mungkin kadang-kadang kita sampai ke lutut, atau mungkin juga sampai lebih ke bawah lagi dengan tunduk di hadapan Tuhan. Nah itu satu kata yang bagusnya, tunduk di hadapan Tuhan. Jadi postur ini pasti ada maksudnya dari sikap hati kita juga terhadap Tuhan. Nah ini satu kata yang mungkin kita beberapa kali pernah dengar, proskuneo. Ini juga kalau dilihat dari postur, dari tubuh, dan ini dari perjanjian yang baru, tapi ada artinya juga membungkuk ke bawah dalam pemujaan dan penyembahan. Tapi ini juga menyangkut bukan postur saja. Dan pasti Tuhan melihat bukan saja postur kita. Kita bisa dengan postur yang membungkuk, yang ke lantai dan segala, tetapi hati kita bisa nggak benar. Yang dilihat di sini juga ada sikap hormat dan sikap rendah hati. Hormat, saya ingat ada kata hormat di dalam salah satu lagu yang kita nyanyikan tadi. Dan itu bukan untuk kita sebut nyanyikan saja, tetapi harus dari sikap hati kita juga. Hormat dan rendah hati. Datang di hadapan yang disembah, bahkan mencium tangan. Ada sesuatu yang luar biasa dari kata ini, proskuneo, sebenarnya diambil dari dua kata. Pros dan kuon, apa maksudnya? Dekat, anjing. Karena itu ada gambar anjing di sini. Dekat, datang dekat, mendekati anjing. Ini anjing yang mendekati pemiliknya. Ada yang punya anjing di rumah? Suka seperti itu? Kalau kita pulang dengan semangatnya, saudara-saudara, apakah kita juga punya suatu sukacita datang kepada Tuhan, tapi dengan rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendekati Tuhan. Dalam kesibukan kita, mana dia untuk kita mendekati Tuhan. Ya, mari kita ingat untuk kita melakukannya dengan sikap hormat dan rendah hati seperti anjing itu yang datang dekat, mencium tangannya ya dari majikannya. Tapi lebih jauh dari postur
postur dari tubuh, kita mau pikir sekarang postur dari perkataan. Ini ayat yang kita baca tadi. Kita melihat kembali dengan lidah kita di satu sisi memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah yang sama kita untuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak mau demikian terjadi. Ini dengan mulut yang sama, lidah yang sama bisa keluar yang bagus dan yang buruk. Zaman ini mungkin kita sering dengar suatu istilah verbal abuse. Itu maksudnya orang yang mengabuse orang lain, kata-kata mereka yang merendahkan, kata-kata mereka yang buruk, kata-kata mereka yang seperti membuat mereka orang lain tidak bersemangat untuk maju dalam hidup mereka. Jadi kita mau tanya, apakah ucapan kita menjadi berkat buat orang lain atau kutuk sampai bisa menjadi verbal abuse kepada orang lain? Ada berapa nada dalam sebuah oktav? Gimana Pak Teddy sekarang yang main keyboard tadi? Oke. Ada berapa nada dalam sebuah oktav? Kalau dari C ke C atau A ke A? 12. Ya, kalau kita hitung yang hitam itu tidak hitam dan 12. Kalau dalam tangga nada 8, oktav itu bicara mengenai 8, tapi kalau dihitung yang hitamnya dan yang putihnya itu semuanya lengkap 12. Tapi luar biasa Pak Dedi, itu lagu-lagu yang kita bisa mainkan tadi dari hanya sekian banyak nada itu ya. Luar biasa, variasi dengan tempo yang berbeda, dengan interval jarak antara satu nada dengan nada berikutnya. Begitu banyak lagu yang diciptakan baru setiap hari ya, baru lagi dari dunia dan dari yang rohani juga. Luar biasa. Tapi semuanya berasal dari hanya sekian kecil nada yang ada. Berarti lagu itu bisa dipakai, bisa diciptakan, bisa dinyanyikan untuk memuji Tuhan atau bukan. Dan itu pilihan kita. Semoga kalau kita pulang kita juga memilih lagu-lagu yang berkenan kepada Tuhan. Ada dari sekian, ada di dalam 12 nada dalam satu oktav. Ada berapa huruf dalam alfabet kita? Tapi kalau kita melihat di dalam kamus, saya punya kamus yang lebih dari 1.300 halaman di rumah. Begitu banyak kata. Nah itu yang bahasa Inggris ya, tapi yang kamus saya bahasa Indonesia juga begitu tebal ya. Begitu banyak kata yang bisa dibentuk hanya dari sekian kecil huruf yang ada. Luar biasa ya. Tetapi dengan kata yang kita pakai hanya dari sekian kecil huruf yang ada dalam alfabet, tapi digabungkan menjadi kata-kata. Apakah kita memilih kata-kata yang baik yang dibangun orang lain? Atau kata-kata yang membuat orang lain merasa kurang semangat, yang seperti membunuh semangat mereka, yang merendahkan orang lain? Jadi perkataan kita bisa dipakai untuk hal yang baik, untuk membangun orang lain, menggerakkan orang lain yang baik, atau tidak. Mudah-mudahan yang akan buat kebaikan orang lain. Jangan saja kita bicara mengenai manusia, tetapi kita juga bisa memikirkan bagaimana perkataan kita, ucapan mulut kita mengenai bangsa negara kita. Nah, saya mau minta bantuan dari Pak Teddy, bisa untuk mainkan bagian ini. Udah dihafal? Kita tahu doa kalian, kita dengar keasliannya.
Main aja, main bagian itu aja. Kenapa kita bantu ya? Mengucapkan atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Apakah itu yang kita lakukan? Atau ucapan kita? Ya, mungkin mau main sendiri sekarang ya. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Amin. Terima kasih. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Perkataan kita sehari-hari mengenai bangsa negara itu kata-kata yang membangun atau kata-kata yang buruk tentang pemerintahan, berbagai hal yang kita hadapi dalam bangsa negara. Memang kita hadapi ada kenyataan tertentu ya. Tetapi kita harus sadari apa yang sedang terjadi di dalam alam roh melalui perkataan yang kita lepaskan dari mulut kita. Apa yang itu lakukan? Apakah itu memberi kesempatan pada iblis untuk bekerja lebih seperti itu, lebih buruk terhadap bangsa negara? Karena ungkapan mulut kita yang terdengar di dalam alam roh dipakai oleh roh jahat semakin jadi yang buruk. Memainkan bagian itu lagi Pak Teddy? Yang sama? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi jangan tunggu sampai kita nyanyikan lagu ini saja. Tetapi bagaimana ungkapan kita kepada sesama mengenai bangsa negara. Kenyataannya ada, tetapi bagaimana kita ucapkannya ya. Sekalipun begitu, tapi mari kita berdoa mendukung bahwa Indonesia menjadi negara yang adil dengan berbelas kasihan satu sama yang lain dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu berhati-hati dalam hal ini juga. Nah, untuk beberapa slide berikutnya, ini sudah ya dibuatnya ya. Untuk beberapa slide berikutnya, saya tidak akan baca karena rasanya tidak enak kalau saya baca kata-kata yang diungkapkan di dalam slide-slide berikutnya ini. Tetapi saya berharap Tuhan bicara, kalaupun kita pernah mengucapkan kata-kata seperti ada di dalam, mungkin ada di slide ini, lebih bahwa kita akan mengaku kepada Tuhan bertobat dan lebih berhati-hati dengan perkataan kita kepada anak-anak atau bisa juga kepada kakak, kepada adik-adik, kepada kakak dan lain sebagainya dalam sebuah keluarga. Jadi jika ada dari kita yang pernah seperti ini ucapannya, ya kita bertobat dan kita berubah. Bertobat itu berarti kita tidak terus dalam jalan yang sama dengan perkataan itu terus, tapi kita berubah, kita tinggalkan dan kita maju di kayak di perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Ini dari sebuah buku oleh Konselor Norman Wright. Saya tidak akan baca ya. Saya tidak akan bersuara, saya tidak mau itu bekerja di dalam alam roh.
Ini yang mengerikan ya. Nah, mungkin pada saat kita baca seperti ini kita pikir mungkin saya pernah bicara seperti itu kepada orang lain dan itu bertobat dengan Tuhan. Itu berubah. Tapi mungkin kita juga pikir orang tua atau orang lain pernah bicara seperti itu kepada saya. Dan kita minta bahwa Tuhan menyembuhkan pada luka batin yang ada. Satu lagi sebenarnya ada lebih lagi tapi saya menangis sampai 33 saja dari nomor dalam bahasa Indonesia. Mengerikan, ada yang bertobat, ada yang berdoa untuk Tuhan menyembuhkan. Jika orang tua dulu sendiri mungkin menyadari efek dari kata-kata, pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada diri sendiri waktu lebih muda. Saya memberi sedikit ilustrasi. Mungkin ini seperti nomor 23, kamu pasti tidak akan berhasil. Seperti itu yang diucapkan kepada salah satu siswa, di mana orang tua bilang kamu tidak akan bisa berhasil, kamu mengecewakan saya. Dan itu dia dengar dari orang tuanya berkali-kali. Sampai dia berdiri, ini pria. Dia berdiri di hadapan cermin dan dia katakan, aku mengecewakan diriku. Apa yang dia dengar dari orang tua menjadi sesuatu yang pribadi terhadap diri dia, bahwa dia merasa kecewa terhadap diri sendiri. Itu efek dari kata-kata yang diolah secara pribadi. Ada orang lain, ini saya ingat di ruang konseling yang dulu di Maranatha. Kadang-kadang ada yang sudah lulus yang datang kembali untuk konseling. Ini ada satu yang sudah lulus dari Maranatha tapi dia minta waktu untuk konseling. Dia bilang dia ditawarkan 2 bentuk pekerjaan. Satu itu gajinya lebih besar atau lebih kecil, yang lebih besar juga tantangannya juga lebih besar. Tetapi dia mengatakan, tetapi ayah saya sering mengatakan kepada saya, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa berhasil. Seperti salah satu yang tadi. Jadi dia takut untuk ambil suatu pekerjaan yang bagus. Ini bukan dengan melihat gajinya saja, tapi dengan dia melihat apa yang perlu dia lakukan di dalam pekerjaan itu, walaupun bisa sesuai dengan bidang dia. Tapi dia kecil hati, tawar hati untuk mengambil pekerjaan seperti itu. Jadi harus didoakan dari efek perkataan dari orang tua. Baru minggu ini, beberapa hari yang lalu, saya bicara dengan seorang siswa di luar kelas. Jadi saya panggil dia untuk bicara di luar kelas karena saya melihat ada masalah pada dia. Yang lain sedang mengerjakan esai di dalam kelas. Saya tanya,
kepada dia mengenai beberapa pekerjaan dia. Karena dia orang pintar dan dia mau pergi ke Australia juga sebenarnya untuk belajar. Karena dia grade 12 sekarang. Dan dia mengatakan, orang tua saya divorce. Oh ini baru-baru ini? Bukan, ini sudah beberapa tahun. Jadi, ibunya suka menjelekkan ayahnya. Jadi ibu dari siswa ini suka menjelekkan ayah dari siswa ini. Dan ibunya suka minta, apa yang jelek itu, apa yang dia sampaikan, si anak ini, siswa ini yang harus menyampaikannya, mengkomunikasikannya kepada ayah. Dan itu menjadi beban berat buat dia. Dia sudah dengan emosinya sendiri menghadapi keadaan di rumah di mana dia dibesarkan oleh ibunya sekarang. Tetapi disuruh oleh ibunya untuk menyampaikan berbagai hal kepada ayahnya, dan itu menjadi beban yang luar biasa. Baik buat dia. Karena mengganggu di dalam studi dia, walaupun dia pria, saya tahu dia siswa yang bisa, yang dia sudah mengikuti ujian IELTS dari sekolah tahun lalu di grade 11 sebenarnya bulan April tahun ini, dan dia mendapatkan skor yang bagus. Dia pintar, tapi ini sangat mengganggu dari perkataan orang tua, dan saya dengar secara khusus dari ibunya. Jadi saya tanya ibunya, ada komunitas di mana dia bisa cerita mengenai masalahnya daripada harus cerita terus kepada dia, di mana ini anaknya harus menjadi seperti orang dewasa di dalam keadaan ini. Dia ada dari gereja tetapi kurang perhatikan sekarang, agak reject ibunya. Ya mungkin di situ kita juga pikir bagaimana cara kita bisa membangun satu sama yang lain dengan perkataan kita. Ini beberapa contoh ya. Menyedihkan ya? Menyedihkan. Jadi kita kembali pada suatu ayat dari firman Tuhan sekarang. Yang saya lihat sekarang lebih jauh dari postur tubuh. Bisa saja kita begini, kita begini, tetapi perkataan kita sehari-hari tidak benar. Atau postur sikap hati kita tidak benar. Jadi sekarang saya bicara dengan perkataan Yesus sendiri sebagai postur hati yang menjadi lebih dalam daripada postur perkataan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Masalah hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu yang menajiskan orang. Kalau kita memikirkan, kalau kita ingat hal itu, pada saat ada kata-kata yang melepas dari mulut kita, kalau kita ingat, itu ada sesuatu dari hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin seringkali kita mengatakan sesuatu tanpa kita pikir ya. Itu menjadi satu reaksi spontan. Sesuatu terjadi, orang lain bersikap apa atau melakukan apa terhadap kita langsung spontan gitu ya. Satu reaksi. Mungkin ada sesuatu yang belum beres dalam diri kita, ada emosi sesuatu yang perlu dibereskan dulu. Suami mau bicara pada istri, istri mau bicara kepada suami, tapi dalam emosi. Jadi semakin marah semakin pedas ya. Makanan pedas mungkin suka, tetapi perkataan pedas tidak suka ya. Apalagi pada saat sedang makan yang pedas, jangan mengeluarkan kata-kata yang pedas ya. Jangan dicampur seperti itu ya. Jadi harus bereskan hati-hati lebih dulu. Ya, kalau kita ada emosi sesuatu dalam hati, datang kepada Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan dulu. Saya teringat tiba-tiba kalau tadi saya
kasih sedikit uang dari seorang guru pilates yang kadang-kadang menyumbang buat Andir, Bu Pimpin. Kalau direktur dari pilates yang 1.1 juta pada saya ceritakan juga, bosan saya juga kadang-kadang menyumbang. Saya teringat beberapa kali dia mengatakan kepada para guru pilates, sebelum Anda mengajar klien, jika ada sesuatu dalam dirimu sendiri yang belum beres, bereskan dalam hatimu lebih dahulu, supaya tidak akan ditransfer sesuatu dari hati yang belum beres, yang masih ada emosi, yang masih marah terhadap klien yang sedang diajar. Kalaupun harus masuk ke kamar mandi untuk berdoa atau bagaimana, untuk bereskan dari hati lebih dahulu sebelum mengajar. Jadi saya pikir ini suatu nasihat yang baik ya. Ini bicara mengenai postur hati kita. Jika ada sesuatu yang tidak beres dalam hati, bereskan dulu. Jangan kita bicara kepada orang lain sebagai suatu reaksi. Tetapi kalau kita bereskan, orang lain bicara terus kepada kita, saya mau bereskan dulu, saya nggak langsung bereaksi. Tetapi saya mau bereskan hati di hadapan Tuhan, saya mau pikir dulu. Supaya apa yang keluar dari mulut kita, itu suatu respons yang bijaksana dari hati kita. Ya, ayat ini dari Tuhan Yesus luar biasa ya. Jadi saya memikirkan artinya dari kata hujat. Ada kata hujat. Apa artinya dari hujat? Wow. Mengucapkan kata-kata kasar, memakai kata-kata yang hina, menfitnah, mencaci maki, melontarkan kata yang menyakitkan orang lain, yang melukai mereka, dan mengutuk. Ya, kalian yang lebih tahu bahasa Indonesia daripada saya. Ini yang bahasa Budaya buat kebanyakan orang di sini bahasa Indonesia. Ya. Jadi mungkin bisa ditambah artinya dari menghujat dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan kita seperti itu. Kalau kita seperti itu seperti tadi dari Yesus itu berasal dari hati. Jadi kita perlu bereskan hati lebih dulu. Nah, di sini saya tunjukkan di gereja di mana saya layani sekarang ini, saya diminta untuk pelayanan secara khusus antara beberapa pelayanan yang ada. Saya pelayanan khusus juga kepada worship leader dan singer. Di sini ada beberapa worship leader dan singer dari 9 tahun yang lalu. Jadi di sini ada sebuah candle, sebuah lilin, karena ini ulang tahun yang satu. Yang pertama dari latihan vokal. Ini sebenarnya latihan vokal di situ mulai 10 tahun yang lalu. Ini waktu perayaan yang pertama. Dan kalian bisa memikirkan dari orang yang ada di sini, dari para worship leader dan singer yang ada di sini, yang diharapkan menjadi worshiper. Bukan saja karena memimpin dari sini ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya lihat ada Bu Quentin dulu jadi worship leader, tapi sekarang dia lebih ke diakonia. Ada Bu Cincin yang terima Yesus sama saya, dia main piano keyboard. Ada Bu Fuman yang ikut latihan vokal supaya dibantu buat pernafasan. Dia merasa lebih sehat sama suaminya di sebelah Pak Edi. Pernafasan yang sehat itu kalau dari pernafasan yang dalam dan pernafasan diafragma itu. Jadi dia mendapatkan berkat buat kesehatan mereka suami istri. Lalu ada Pak Iwan yang sampai sekarang menjadi singer. Lalu ada Bu Yeni yang sedang mulai begini. Dia dulu ada sama satu worship leader, tapi dia pindah ke gereja lain karena sama suaminya.
Lalu ada Bu Jimian yang dulu menjadi singer, lalu ada Bu Fenty yang paling ujung, jadi ya Bu Fenty yang dari dulu sampai sekarang tetap menjadi singer. Nah pertanyaannya, ini nama yang ada di sini bisa diganti dengan nama yang ada di sini ya, sebagai worship leader dan singer. Tapi ini tidak bicara mengenai yang ini pujian dan penyembahan praise worship saja, tetapi jemaat juga. Karena bukan yang memimpin yang harus menjadi worshiper, tetapi kita semua jemaat juga untuk menjadi worshiper, betul? Untuk menjadi penyembah yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan kepada kita semua. Pertanyaan, apakah saya, baik kita worship leader singer atau kita dari jemaat, tapi apakah saya menjadi true worshiper? Bagaimana dengan postur, sikap, perkataan, dan hati saya? Bagaimana dengan perkataan saya setelah ibadah? Bagaimana dengan ucapan mulut saya pada hari Senin, pada keluarga, di tempat kerja, di lingkungannya, di keluarga besarnya, dan lain sebagainya? Apakah ini menunjukkan bahwa kita menjadi true worshiper yang berkenan kepada Tuhan? Itu bukan saja karena kita memuji Tuhan pada hari Minggu yang begitu penting karena kita lihat, tetapi ini bicara mengenai sehari-hari juga. Maka untuk selesai, ini ada sebuah kutipan dari seorang worship leader yang namanya Jeremiah. Saya juga ketemu yang namanya Yeremia ya. Ya, Yeremia kalau dalam bahasa Inggris Jeremiah. Sekarang mungkin diganti namanya menjadi Jeremiah ya. Jeremiah Hicks. Jeremiah. Ya seperti dari Alkitab juga Yeremia itu Jeremiah bahasa Inggris ya. Dari sebuah podcast ini juga luar biasa, namanya podcast Worshipology itu kalau bahasa Inggris Worshipology ya, tapi kita melihat ada worship di situ, penyembahan, dan itu baru-baru bulan September. We need to be the same person off stage. Dalam kegiatan kita sehari-hari kita harus menjadi orang yang sama. Dalam relationship dengan perkataan kita, cara hidup kita, off stage, sehari-hari, that we are on stage. Sama seperti kalau kita sedang pelayanan. Dan mungkin pelayanan itu bukan saja sebagai worship leader, tapi ada berbagai pelayanan yang lain ya. Tetapi apakah kita orang yang sama, yang bisa diandalkan, yang memancarkan kasih Kristus dengan hikmat dalam segala perkataan kita, adil dalam segala yang kita lakukan? Apakah kita adalah orang yang sama di luar gereja, di luar ruang ibadah ini, baik itu di dalam kantor kita maupun di dalam rumah kita atau di mana? Jadi untuk selesai sebelum saya lanjut, kembangkanlah pola membicarakan hal-hal yang baik dan benar tentang orang lain, yang mengenai orang lain. Hati-hati mulut kita yang bicara mengenai orang lain, yang kadang-kadang orang kalau dengar mereka malah bisa kaget. Oh begitu kata dia, bisa salah itu ya, tetapi bisa melukai orang lain. Dan kadang-kadang salah karena diedit hal yang tidak sesuai. Kembangkanlah pola membicarakan hal yang baik dan benar juga kepada orang lain. Amin. Kita akan berdoa sebentar, lalu saya akan siapkan fruit untuk naik. Bapak, kami percaya bahwa Kau bicara kepada kami, bukan saja jemaat yang hadir saat ini, tetapi kepada diri hamba sendiri yang menyampaikan firman. Kau bicara, Kau mengarahkan kami dan diriku, Kau mengingatkan kami. Dan saat ini, mungkin teringat
Ada kata-kata yang pernah kami ucapkan kepada orang lain yang melukai mereka. Mungkin tidak dalam kebenaran, mungkin dalam kebenaran tapi tidak diucapkan dengan care atau dalam kasih, dan itu yang melukai. Karena kami bicarakan dalam kemarahan dan emosi. Kami datang untuk mohon bahwa Tuhan ampuni kami mau mengaku kepada Engkau dan menerima pengampunan-Mu. Oleh dari Yesus kami disucikan kembali. Dan kami juga berdoa buat anggota keluarga, buat orang lain yang kami pernah rendahkan. Kami pernah membuat mereka merasa bahwa mereka mengecewakan kami, bahwa mereka tidak bisa berhasil, bahwa mereka direndahkan, dihina oleh perkataan kami. Saat Roh Kudus mengingatkan kami mengenai orang-orang itu, oleh Tuhan menjawab mereka untuk memberi satu kesembuhan bagi mereka, untuk membalut luka batin oleh perkataan kami yang mungkin kami tidak sadari pada saat itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, jika ada efek pada diri kami sendiri dari perkataan orang tua, perkataan orang lain dalam keluarga, perkataan orang kepada kami yang membuat kami hilang semangat, yang membuat kami tidak berani untuk maju dalam hidup kami, yang membuat kami merasa dihina, tidak dimengerti. Kami bawa kepada Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang memengaruhi kami secara pribadi, secara buruk. Baru ya Tuhan pada hati, pada batin kami. Dengan pikiran kami juga, Kau baru ya Tuhan untuk menyembuhkan dengan kasih Bapa Surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Oleh ya Tuhan kami menjadi orang yang dibangun di dalam Yesus Kristus, diberikan semangat kembali. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, saya akan main saya perlu siapkan dulu. Tetapi jika ada orang yang ingin bicara kepada saya, ingin didoakan sesuatu karena apa yang muncul dari firman ini, boleh bicara kepada saya setelah ibadah hari ini. Kita bicara kepada berdoa semoga bersama-sama. Saya tidak perlu ini ya, karena saya tidak pakai musik ya sebenarnya.
Ya, Tuhan dipuji dimuliakan. Memberkati seluruh jemaat.